Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Amma ba'du. Hadirin, tidak peduli besar atau kecil, meriah atau sederhana, yang penting bisa terwujud memperingati maulid junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan dengan peringatan ini semakin bertambah-tambah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Abdurrahman Ad-Daibani, pengarang Maulid Tibani, pernah bercerita. Waktu itu kata beliau, aku mengajak jamaah untuk berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hadirin waktu itu jamaah yang ikut serta. Lalu kemudian waktu itu ada anak kecil. Nah, makanya jangan dianggap remeh Pak, anak kecil Pak. Ada anak kecil yang umurnya belum 10 tahun. Dia menyatakan pengen ikut ziarah ke makam junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Abdurrahman mengatakan, nah, kamu ikut, itu beserta siapa? Adakah orang tua atau keluarga kamu yang ikut? Kata si anak kecil tadi, tidak ada wahai Habib. Kata Habib, nah kalau begitu kamu gak bisa ikut, sebab perjalanan dari kampung kita Ad-Daibani ini menuju makam Nabi di Madinah itu perjalanan rombongan unta 2 minggu lamanya, yang mana 2 minggu itu membuat orang kelelahan. Dengan itu mereka lebih memperhatikan diri dan keluarganya saja. Jadi yang bisa kamu ikut. Kata anak kecil tadi, Bu, wahai Habib, tolong bolehkan saya ikut. Saya selama ini sangat cinta dengan Rasulullah. Saya hampir tidak bisa menahan kerinduan kepada Rasulullah. Ditambah-tambah lagi ada pengumuman Sabian membawa jamaah untuk berziarah ke sana. Tolong wahai Habib, tolong, saya sangat merindukan Rasulullah. Bilang Habib, nah walaupun kayak begitu kamu tidak bisa ikut. Akhirnya anak kecil yang umur di bawah 10 tahun tadi tidak ikut arahan ini. Lalu berangkatlah rombongan menuju tanah Thaibah, Madinah. Singkat cerita, 2 minggu perjalanan. Sekarang sampai di perbatasan tanah Madinah. Lalu Habib menyuruh kepada jamaah, ayo kita sebentar masuk tanah Madinah, tolong jamaah mandi dan berpakaian bagus untuk supaya kita pantas berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba anak kecil tadi ada Pak, terkejut Habib. Kata Habib, nah kamu selama ini ada di mana? Kok tiba-tiba ikut? Kata anak kecil tadi, wahai Habib, maafkan saya, ketika rombongan hendak berangkat, saya
saya sembunyi di salah satu peti yang dibawa oleh jamaah. Kata Habib, ya masalah kamu sembunyi itu urusan kamu, tapi ini 2 minggu loh. Jadi selama ini kamu makan apa, minum apa? Kata si anak tadi, wahai Habib, kegembiraan saya bisa ikut rombongan ziarah, dan semakin jauh perjalanan maka semakin menggebu-gebu rasa rindu ini kepada Rasulullah, sehingga saya lupa lapar, saya lupa pengen makan, saya lupa pengen minum. Insyaallah para hadirin, orang itu kepada Rasulullah. Ya sudah, kata Habib, mau apa lagi sudah. Nah, sekarang kita berada di tanah Madinah, yang mana tanah Madinah ini tidak ada sejengkal pun tanah Madinah kecuali pernah diinjak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa saja yang diinjak oleh Rasulullah hukumnya suci. Mendengar ini para hadirin sekalian, anak tadi cepat-cepat mengambil tanah, gemetar tangannya para hadirin, mengambil dengan telapak tangan tanah Madinah tadi. Diciumnya itu tanah sambil menangis dia. Tiba-tiba badannya melumpai lalu jatuh. Ternyata anak tadi meninggal sebelum bisa berziarah ke makam Rasulullah, sudah meninggal dia. Akhirnya oleh Habib, rombongan yang meninggal itu dilaporkan kepada penduduk. Bilang penduduk, wahai Habib, minta maaf bila orang dari luar Madinah meninggal itu tidak bisa dikubur di tanah Madinah. Ya sudah, maka anak tadi dikubur jauh para hadirin di luar perbatasan tanah Madinah. Setelah itu berangkat Habib dengan rombongan menuju Masjid Nabawi untuk berziarah ke makam junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beberapa hari di Madinah, lalu kemudian ini rombongan ziarah pengen menyempurnakan ziarah dengan berumrah di tanah suci Mekah. Sebab Mekah itu di ujung, Pak, di ujung. Makanya ketika Nabi kita hijrah ke Madinah itu membuat galau orang-orang Mekah. Kenapa? Kalau Muhammad besar nanti kelompoknya, kita gak bisa berdagang. Sebab Mekah itu ada di ujung, jadi tidak kemana-mana, pasti melalui Madinah. Maka mau gak mau harus menyerang Madinah. Itu kejadiannya. Setelah beberapa hari di Mekah menunaikan ibadah umrah, maka rombongan pulang. Sebelum pulang, lantaran kembali melewati Madinah, maka mengadakan ziarah wada namanya. Kalau di Mekah ada tawaf wada, di Madinah ada ziarah wada namanya. Dan ini hukumnya wajib. Kemudian setelah ziarah, mereka memutuskan pulang. Ketika hampir sampai di perbatasan, bilang Habib, bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita pulang, kita ziarahi dulu anak kecil kemarin. Sebab sepeninggal kita mungkin gak ada lagi yang menziarahi, kesian dia. Akhirnya para hadirin diputuskan untuk menziarahi kubur anak kecil tadi. Kemudian sampai di perbatasan, dicari Pak, di mana kubur anak kecil tadi. Ternyata ribut rombongan, kubur anak kecil tadi tidak ada. Kubur anak kecil tadi tidak ada, kuburnya gak ada, cari harus ketemu. Seandainya kubur banyak, kurang lebih Pak, gak ketemu. Ini satu-satunya kubur di sana, si anak kecil tadi gak ada, dicari. Lalu kemudian ada yang mengusulkan, bagaimana kita berpencar saja, sebagian masuk ke Madinah untuk mencari kubur anak kecil tadi.
Dan ternyata Bapak Ibu, kubur anak kecil kami berpindah pas di seberang makam junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Akhirnya seluruh jamaah rombongan menangis para hadirin. Kenapa? Malu dengan anak kecil. Luar biasa rindunya kepada Rasulullah sampai kuburnya saja berpindah. Ini yang maksud Nabi kita, bahwa seseorang nanti di akhirat beserta orang yang dicintainya. Anak kecil tadi kuburnya berpindah, dia beserta junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hati kita pun diberikan rasa cinta luar biasa, rasa rindu luar biasa. Kalau tidak di awal umur, kita mohon mudah-mudahan di akhir umur kita diberikan rasa rindu luar biasa kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin, orang yang cinta kepada Rasulullah itu gak bisa ditakut-takuti dengan neraka. Dia tetap para hadirin akan bergembira dengan bulan kelahiran Rasulullah, walaupun orang banyak mengatakan tak boleh. Tetap itu hati orang yang cinta. Sebagaimana pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, dahulu di zaman Nabi kita, bila orang sembahyangnya masbuk, maka para hadirin sekalian, dia takbir, setelah takbir lalu cepat-cepat mengerjakan supaya bisa mengerjakan, menyusul rakaat yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu bila ada yang masbuk, maka yang di samping masbuk itu memberi isyarat. Artinya tertinggal satu rakaat itu di samping. Kalau dua rakaat bertanya, sehingga cepat dia menyusul. Tapi tidak kepada sahabat Nabi yang sangat merindukan Nabi kita, yaitu Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Satu ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu masbuk, dan dia para hadirin tidak mau berbeda perbuatan sholatnya dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sedang sujud, maka para hadirin Sayyidina Mu'adz bin Jabal setelah takbir langsung sujud. Dulu tidak kayak begitu Pak, dulu dikejar Pak. Lalu kemudian para hadirin, setelah Rasulullah salam, Sayyidina Mu'adz bin Jabal menambah rakaat yang kurang. Akhirnya dilaporkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, itu Mu'adz bin Jabal mengerjakan satu ibadah yang tidak sama selama ini yang kita lakukan. Yang mana kita selama ini kalau masbuk, maka ketika dia takbir langsung dia mengerjakan sholat yang tertinggal dengan cepat, kemudian menyusul gerakan yang sampai kerjakan. Tapi Mu'adz bin Jabal tidak, ya Rasul. Di mana Mu'adz dia langsung mengikuti sampaiannya Rasulullah. Ketika sampean salam, baru dia menambah rakaat yang tertinggal. Apa kata Nabi? Yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal itu yang paling benar. Makanya sampai sekarang Pak, artinya para hadirin sekalian, hati-hati dengan orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka para hadirin, kekuatan hatinya tidak ingin berbeda perbuatan dengan Rasulullah. Ada pernah Habib Umar Al-Hafiz bercerita, ada seseorang yang mana rumahnya dekat dengan Masjid Nabawi, sehingga si bapak ini selalu sembahyang 5 waktu berjamaah di Masjid Nabawi. Bahkan dia ngaji, kadang dia sholat duha, sholat tahajud
di Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, bapak tadi berumur hampir 80 tahun. Tiba-tiba bapak yang rajin sembahyang tadi, Pak, yang rajin ibadah, meninggal. Ini diceritakan oleh Habib Umar Al-Habis. Lalu hebatnya dikubur di baki malahan, Pak, tempat kubur sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Hebatnya orang ini. Lalu kemudian hadirin sekalian, ketika jenazah bapak ini atau si kakek tadi dimasukkan ke liang lahat, setelah itu disiring dengan papan. Sebab Pak, dalam agama kita haram hukumnya mengubur mayat apabila tanah langsung mengenai tubuh mayat, itu haram hukumnya. Makanya wajib disiring dengan papan supaya jangan langsung kena tubuh mayat. Lalu si kakek tadi sudah disiring, siap diuruk tanah. Tiba-tiba ada bunyi berat dari dalam kubur. Lalu kata yang lain, Pak Kiai, di sana ada kiainya juga, Pak Kiai, tadi ada bunyi di dalam. Coba sebelum dikubur periksa dulu si kakek tadi. Diperiksa, ternyata si jenazah kakek tadi membelakangi kiblat. Akhirnya dibetulin lagi, diarahkan ke kiblat. Ketika hendak diuruk lagi dengan tanah, kembali berat bunyi. Diperiksa lagi, ternyata kembali membelakangi kiblat. Akhirnya kata yang lain, Pak Kiai, kita kasih ganjalan yang kuat saja supaya mayat ini apapun gerakan tidak bergerak lagi. Lalu dibikinlah ganjalan-ganjalan bantalan dari tanah yang besar supaya jangan bergerak. Sesudah dikasih ganjalan, disiring lagi. Kali ini lebih parah, Pak. Itu dengan papan siringnya terhambur orang hadirin, dan kembali si bapak tadi atau si kakek tadi membelakangi kiblat. Padahal Pak rajinnya orangnya ke masjid, kok kenapa hatinya membelakangi kiblat? Akhirnya kata Pak Kiai di sana, sudah kalau begitu kita kubur saja ini jenazah sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu membelakangi kiblat. Akhirnya dikubur, Pak, dan tidak ada apa-apa orang hatinya setelah dikubur, terhambur juga enggak. Lalu kemudian setelah beberapa saat, kiai atau ulama yang ikut menguburkan tadi penasaran, apa sih yang dilakukan oleh si kakek ini? Padahal orangnya selama ini terkenal rajin puasa, selalu sembahyang berjamaah. Kalau Quran sebulan sekali loh, Pak, dia khatam, Pak. Nah, kurang apa? Akhirnya ulama di situ tadi datang bertamu ke rumah istrinya. Ditanyakan tentang perihal suaminya di rumah. Ternyata kata istrinya, suaminya bukan hanya di masjid rajin ibadah, di rumah juga rajin ngaji, rajin zikir. Aduh, ini gak benar, kata kiai, ini gak benar. Sudah orang rajin berzikir tiba-tiba membelakangi kiblat. Lalu kata Pak Kiai kepada istrinya, Bu, adakah perbuatan suami sampean yang menurut sampean itu menyalahi? Adakah? Ada, wahai Pak Kiai. Suamiku itu rajin sembahyang di Madinah, di Masjid Nabawi rajin. Cuma sampai umur tua tidak pernah berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadahnya begitu tidak ada apa-apanya. Kenapa? Hatinya tidak ada rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadirin, terus aja bacakan sholawat, sebab dengan sholawat itu ada sesuatu yang halus akan masuk ke dalam hati kita, yang itu akan menyampaikan kita kepada kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik hadirin, sesuai dengan tema, dengan peringatan Maulid,
kita teladani sifat dan akhlak Rasulullah dalam kehidupan bermasyarakat, bukan pribadi Pak, masyarakat. Baik, dan kita malam ini untuk sesuai dengan tema sedikit aja kita buka akhlaknya Rasulullah. Tapi sekali lagi, walaupun sedikit, semakin bertambah-tambah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, akhlaknya Rasulullah itu tidak pernah menghina dan mencela. Itu akhlak Rasulullah. Urusan makan aja, aku Rasulullah itu kalau pengen jadi makan, kalau tidak ya ditinggalkan oleh beliau. Tidak ada sedikit pun kata-kata yang mencela kepada makanan. Itu akhlaknya Rasulullah. Kita kadang-kadang para hadirin sekalian, sesuatu yang gak ada yang dicari-cari. Sayang ya gak ada sambal yang dicari. Sayang ya gak ada kerupuk yang dicari. Pak, bilang makan itu sesuatu yang gak ada, pamali disebut-sebut. Baik, dulu di Darussalam guru ada pernah cerita pamali. Kita sedikit cerita pamali Pak ya. Bilang guru, kalau kita lagi mancing mewujud, berarti kita sedang mencari binatang yang hidup di laut. Maka para hadirin, ada ucapan tantangan ini yang bisa muncul, ada ucapan tantangan bilang lagi muncul, dan ini tantangan apa? Bila lagi muncul, jangan bercerita binatang yang hidup di atas tanah, sebab yang sedang kita cari adalah binatang yang hidup di dalam air. Tiba-tiba waktu mancing, gimana ayam kamu lagi berapa kemarin? Cerita ayam. Pamali para hadirin sekalian. Kenapa pamali Pak Ustaz? Sebab itu mirip ada melamar anak orang, datang ke rumah orang, sudah mengasih tahu tentang melamar, tapi ketika ngobrol, anak yang tetangga yang diceritakan, marah tidak bapaknya Pak. Dia marah para hadirin, anaknya yang anak dilamar, tapi anak tetangga yang diceritakan. Pamali loh itu. Atau para hadirin sekalian, apabila yang hendak kita cari itu sesuatu yang di dalam tanah, kita cari, maka pantangannya jangan bercerita sesuatu yang tumbuh di atas tanah. Jangan bercerita itu. Jadi kalau kita para hadirin lagi di lokasi yang mana misalnya batu bara, punya tanah berapa hektar, ternyata didatangkan orang yang ahli, ternyata batu baranya hanya 2 meter ke bawah saja Pak. Wah, kaya sudah jadi orang sugih sudah. Lalu banyak yang membantu untuk menyewa ekskavator. Masalahnya ketika para hadirin sekalian di lokasi batu bara, cerita sawah Pak. Gimana kebun kamu? Berhasil kan? Ceritanya cerita yang tumbuh di atas tanah, yang dicari yang di dalam tanah. Akhirnya apa yang terjadi? 5 meter ke bawah belum lagi ketemu batu baranya. Nah, seperti cerita tantangan Pak, sesuatu yang jangan diceritakan. Makanya orang dahulu banyak mendulang emas sekali pulang pada hutangnya aja Pak. Sebab yang dicari di dalam tanah. Tapi ngobrol, cerita pahumaan, cerita sawah, cerita kebun. Besok orang hadirin mendulang, sore gak dapat apa-apa. Nah, sama makanan jangan dihina-hina. Sebab makanan kalau dihina itu berkahnya dicabut oleh Allah, yang tertinggal hanya 2. Jadi makanan bila dihina berkahnya hilang, yang tertinggal cuma 2. 1, membuat kenyang. 2, jadi penyakit. Sebab dia dihina-hina para hadirin sekalian, maka dicabut oleh Allah. Nah, ini bagi kita. Bahkan Bapak Ibu,
Nabi kita bukan hanya makanan yang beliau tidak pernah mencela, adat istiadat orang juga Pak. Nabi kita tuh gak pernah menghina budaya orang, gak pernah dihina-hina oleh Nabi. Ini para hadirin sekalian, baru sebentar ngaji ilmu agama menghina-hina dengan budaya orang, menghina-hina dengan adat istiadat orang. Ketahuilah Bapak Ibu, adat istiadat itu terbit dari kearifan lokal yang ada di sana, maka itu sangat dihormati orang. Jangan dihina-hina para hadirin sekalian. Ini terlanjur jadi ustaz Pak. Kenapa terlanjur? Buktinya dia menghina-hina adat istiadat orang. Bapak Ibu, jangan percaya dengan kebohongan, percaya dengan kebohongan syirik. Wah, ini para hadirin sekalian, dari mana dia belajar? Nah, itu gimana Ustaz? Kebohongan, kebohongan itu akhlak dari akhlaknya Rasulullah SAW. Kenapa terbit ada kalimat kebohongan? Sebab para hadirin, orang sudah menyediakan kita makanan, orang sudah menyediakan kita minuman, lalu disuguhkan, ternyata disentuh aja enggak Pak, dimakan aja enggak, dan bisa menghormati. Lalu bilang orang dulu makan barang sedikit, nanti kebohongan loh. Nah, itu ritual orang dahulu Pak. Sama seperti jangan duduk di atas makan, nanti disulam. Sama para hadirin, jangan makan ditaruh di telapak tangan, nanti melihara anak orang. Makanya nggak berani Pak. Padahal maksudnya kalau makan ditaruh di telapak tangan pindah Pak. Kalau dia bersih pasti tumpah sudah, pasti tumpah. Kesian loh hambal orang Pak, kesian hambal orang. Lalu orang dulu mengatakan jangan makan ditaruh di telapak tangan, nanti melihara anak orang. Sama para hadirin sekalian, ayo dimakan barang sedikit, nanti kebohongan loh. Artinya hormati. Datang bertamu ke rumah orang, bertamu ke rumah orang, bilang si istri yang punya rumah, Bapak, gula kita habis, gula kita habis. Udah Bu, gini aja, datang aja dulu ke warung, muntah aja dulu, kasih tahu kita lagi ada tamu. Nah, kesiannya orang Pak, dibikinkan minuman yang orang mau berhutang sudah dengan sekalian makanannya, tiba-tiba disentuh saja tidak, berarti tidak punya akhlak. Lihat para hadirin, bagaimana junjungan kita Rasulullah SAW disuguhkan orang makanan ketika beliau bertamu di negeri Syam. Ketika Nabi kita bertamu ke negeri Syam, waktu itu Pak, orang-orang negeri Syam itu memberi jamuan kepada Nabi kuliner yang ada di negeri Syam. Apa? Keju buatan asli orang negeri Syam. Para sahabat tidak ada yang berani memakan keju tadi. Tapi setelah melihat Nabi kita asik memakan keju tadi Pak, akhirnya sahabat tadi makan juga semuanya. Kenapa para sahabat tidak berani memakan keju tadi? Sebab kebiasaan orang negeri Syam itu kalau bikin keju dicampur dengan lemak babi. Ini yang membuat mereka tidak berani. Tapi apa? Rasulullah memberi hukum bahwa sesuatu yang hanya katanya atau kebiasaan atau sekedar jar itu bukan hukum. Keju tadi haram kalau kita betul-betul tahu dia dicampur dengan lemak babi. Kalau katanya dicampur dengan lemak babi, makan aja Pak. Nah, itu akhlak Nabi kita. Ini kan nanti tidak makan, lalu dikatakan orang kebohongan dan nanti berarti akhlak hadirin sekalian. Makanya tahu-tahu dulu banyak negeri-negeri yang ditaklukkan oleh Rasulullah dalam peperangan, tapi tidak ada satu budaya pun negeri-negeri yang ditaklukkan itu dilarang mengadakan kebudayaannya,
dilarang memperingati adat istiadatnya. Tidak ada satu negeri yang ditaklukkan oleh Islam itu dilarang para hadirin merayakan adat istiadat mereka. Tidak ada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tadi Pak, ketika duduk di sini kita senyum-senyum sendiri. Kenapa? Dengar hafsian bagus suaranya Pak. Kemudian yang membawa acara lantang juga suaranya. Aduh, kita semakin cium Pak, kita suara kita habis. Sekali ngaji, wah tambah bagus para hadirin. Sekali kata sambutan dari Bapak Suparman, tambah jelas dari ucapan beliau. Sudah. Mudah-mudahan suara keluar lagi itu. Tapi jelas aja ya, jelas aja para hadirin, maklumnya ada kekurangannya. Salahuddin Al-Ayyubi ketika mengajak masyarakat Yerusalem untuk kembali merebut Yerusalem, akhirnya para hadirin sekalian terjadi perang besar yang disebut dengan perang salib yang melawan pasukan Inggris yang dipimpin oleh Raja Richard. Lalu para hadirin terdesak pasukan musuh, pasukan Inggris. Akhirnya pasukan Inggris lari. Banyak juga pasukan dan warga lari ke gereja. Wah, mereka ketakutan sudah. Lalu para hadirin, Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke gereja. Dia mengatakan seluruh yang masuk gereja, baik pasukan atau laki-laki atau perempuan atau anak-anak, maka dengan kalian masuk gereja, kalian aman. Kalian tidak disakiti, kalian tidak dibunuh, kalian tidak dijadikan budak, kalian tidak ditangkap, kalian merdeka. Orang lari ke gereja. Dan waktu itu dampak daripada perang salib itu kaca gereja banyak yang pecah Pak. Dampak banyak yang bisa dihindari, dampak. Bahkan banyak juga itu patung-patung Bunda Maria yang dikubur-kuburan itu Pak Robo, kan mereka suka sekali di kuburan membuat patung Bunda Maria. Nah, dampak daripada perang itu banyak sekali patung itu yang patah tangannya, yang lepas kepalanya, bahkan maaf itu patung Yesus saja itu para hadirin sekalian hancur loh. Dampak daripada perang bukan dihancur, dampak. Lalu apa? Kata Salahuddin Al-Ayyubi, beliau mencari ahli bangunan. Untuk apa? Untuk memperbaiki kaca-kaca gereja yang pecah. Kemudian beliau juga mencari ahli patung. Untuk apa? Untuk memperbaiki patung-patung Bunda Maria, untuk memperbaiki patung Yesus. Keadaan dihina, justru orang hadirin dihormati. Kenapa orang sekarang pada ilaha illallah, para hadirin sekalian bawa ke syirik melulu. Bahkan Bapak Ibu, sebab akhlak Nabi kita itu dari Quran. Allah jelaskan di dalam surah Al-Imran. Allah berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah." Jangan pernah kamu menghina sembahyang yang mereka sembahyang bukan menyembah Allah. Jangan pernah kalian menghina. Jadi bila agama lain sedang sembahyang, wajib kita menghormati Pak, bukan diganggu. Hadirin sekalian, masih ingat kan kawan-kawan hafsian Pak? Masih ingat kan kemarin ada viral yang di atas gunung Bromo Pak, yang seseorang itu menendang sesajen. Apaan ini? Syirik, ini sesat, ini gimana ditendang para hadirin. Maka pada ketika itu begitu banyak agama-agama lain menghina agama Islam. Padahal yang menghina itu cuma satu orang Pak, tapi banyak orang yang menghina agama Islam. Dikira-kira benar Pak, menghina sesajen. Justru Bapak Ibu, siapa tahu nanti di antara kita ada yang ziarah ke Bali,
Di Bali ada wali itu loh, ada wali 7. Kalau di Jawa ada wali 9. Nah, itu di Bali depan toko rata-rata ada sesajen. Maka jangan usir kita dengan sesajen itu. Bahkan kalau ada sesajen dia dihambur kucing, maka kita sudah hukumnya ambil tempat sesajen, lalu sesajen terhambur dimasukkan baik-baik ke dalam wadahnya, setelah itu taruh di tempat yang layak. Apa tidak syirik Pak Ustaz? Apa tidak haram Pak? Yang syirik itu kalau kitanya yang bersesajen, kalau sekedar menghormati sesajen itu perintah agama. Jadi biarkan aja Pak, orang di Tenggarong sana ada para hadirin budaya melarong. Apa sih melarong itu? Hadirin sekalian, sebab mereka itu hidupnya di pinggir sungai, jadi apa-apa bergantung dengan sungai. Bahkan ekonomi mereka itu dari sungai tadi. Lalu para hadirin terbitlah satu pemikiran untuk membalas kepada sungai. Apa? Sedekah sungai. Nah, coba sebutannya melarang para hadirin. Mereka sedekah sebenarnya Pak, dan itu tidak apa-apa. Kitanya aja yang terlalu kepo para hadirin, bahwa ada sedikit sirik. Allahu Akbar. Ingatkan Pak, Kanjeng Sunan Bonang itu pernah berkata kepada santri sekalian, jangan pernah kalian menyembelih sapi. Dilarang oleh Kanjeng Sunan Bonang, santri yang menyembelih sapi. Lalu kata santri, wahai Kanjeng Sunan Bonang, bukankah dalam agama kita menyembelih sapi boleh? Kenapa Kanjeng Sunan melarang? Kata Kanjeng Sunan, benar, menyembelih sapi itu dalam agama kita boleh, tapi masalahnya kita ini hidup di lingkungan Hindu, yang mana sapi bagi orang Hindu itu adalah perlambang dewa. Jadi kalau menyembelih sapi sama menghina Tuhannya orang Hindu, dan itu nggak boleh Pak. Untung Pak yang hadirin di abad 13 dulu, yang menyebarkan agama orang-orang yang pintar Pak, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang benar-benar mengerti agama. Kalau seperti sekarang bahwa ada bid'ah melulu, mungkin nggak ada Islam di Indonesia ini Pak. Belum apa-apa diserang orang sudah nyakiti hati orang. Untuk bukan mereka yang menyebarkan Pak, yang lebih dulu menyebarkan agama. Akhirnya satu ketika Kanjeng Sunan Bonang turun gunung, masyarakat di daerah gunung itu tanya, ada apa wahai Kanjeng Sunan? Kata Kanjeng Sunan, aku ada mencari pohon untuk dijadikan papan, untuk bikin pesantren. Kata orang-orang itu, Kanjeng Sunan, bolehkah kami membantu? Akhirnya Pak, banyaknya orang Hindu yang ikut mencarikan pohon tadi. Sebentar saja terbangun pesantren Kanjeng Sunan Bonang, dan pintarnya mereka Pak. Sebab akhlak mereka mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada kejadian Bapak Ibu, kita tidak menyebut siapa dan di mana, tapi ini benar-benar kejadian. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran untuk kita. Ada seorang ustaz Pak, jamaah banyak. Ustaz itu bikin pengajian di rumah, waktu tertentu pengajian ibu-ibu, waktu tertentu pengajian bapak-bapak, dan banyak yang hadir. Satu ketika pengajian bapak-bapak, setelah selesai pengajian lalu jamaah pulang. Waktu itu ada jamaah dari bapak-bapak itu masih bertinggal. Lantaran masih ada yang bertinggal, maka Ustaz tadi ngobrol, Pak, kenapa para hadir di antara obrolan Ustaz mengatakan
aib orang. Jadi biar Ustaz kalau salah tetap salah Bapak. Kata Ustaz apa? Bapak itu Bapak si Ana, Ustaz itu orang. Bapak si A, wajahnya itu wajah ahli neraka. Ingat hadirin, Bu pepatah mengatakan sepanjang-panjangnya tanggul tidak akan ketemu, tapi sependek-pendek omongan menciptakan aib orang pasti sampai nanti ke orangnya. Ternyata sampai ke Bapak tadi, dan alhamdulillah Bapak tadi sabar. Mungkin Ustaz tadi hilang, kata si Bapak tadi. Jadi Bapak yang dikatakan wajahnya ahli neraka sabar. Yang tidak sabar anaknya preman Pak. Dengar Bapak yang dikatakan wajah ahli neraka, ambil parang berangkat ke rumah Ustaz. Untung orang banyak teriak, Pak Ustaz ada yang menyerang sampean. Dari Ustaz dari belakang. Namun Pak preman tadi pacah semua sudah kaca-kaca rumah Ustaz. Para haji sekalian, parah betul dia. Semenjak itu Ustaz tidak berani pulang. Dia berani pulang. Kenapa? Sebab si preman tidur di teras Ustaz tadi Pak. Maka dengan kawan-kawannya mabuk-mabukan. Yang kesian istrinya Ustaz ketakutan loh para hadirin. Ada orang mabuk-mabukan depan rumah kita Pak. Orang mabuk-mabukan depan gang saya itu ketakutan loh. Apakah lagi depan rumah? Lalu ceritanya para hadirin, sudah setengah bulan Ustaz tidak berani pulang. Anak Ustaz juga sakit Pak. Lantaran rumah Ustaz sebentar ditendang, sebentar digedor, jadi menangis orang di rumah. Lalu ketua di daerah itu tidak enak ini dibiarkan berlarut-larut, cari bagaimana supaya damai. Didatangi preman tadi. Gimana caranya supaya bisa damai? Kata preman, bisa. Kalau Ustaz mau pengen damai, apa itu? Ustaz harus mencium kaki bapakku. Akhirnya Pak dicari si Ustaz, ketemu Bu kurus Ustaz tadi, Bu hitam si Ustaz, rupanya tidur berpindah-pindah Pak, gak berani tidur di satu tempat. Kalau ditimpas orang, makanya khusus kepada ibu-ibu, kalau tidak berani dijambak orang, jangan menceritakan orang Bu. Di pasar ikan dijambak orang, harusnya saling kepada bapak-bapak. Kalau tidak pengen perut dingin Pak, bakalan ditusuk orang, jangan pernah menceritakan orang. Pokoknya habis-habis dilihat aja, habis-habis didengar, jangan diceritakan, bahaya nanti. Kan masyarakat karena cerita kita Pak, kita bermasyarakat. Akhirnya ketemu dengan Ustaz preman itu mau damai, asalkan Ustaz mencium kaki bapaknya. Mau kan Ustaz sambil nangis, mau aturkan. Akhirnya diaturkan, dijaga betul, jangan sampai berkelahi. Lalu para hadirin sekalian, sampai waktu yang ditentukan Ustaz datang. Lalu kemudian bapaknya yang anaknya preman tadi didatangkan, yang preman itu juga datang. Lalu kemudian kata ketua di sana, Ustaz kalau hendak damai, silakan cium kaki bapak ini. Pak, mencium itu kayak orang sembahyang, Pak, menangis, Pak, maafkan saya, saya minta ampun. Pokoknya kalimat yang paling rendah diucapkan sudah gak punya harga diri kok Pak. Kalau suka ngomongin orang, gak punya harga diri Pak. Akhirnya ketika sudah mencium kaki bapak tadi, disampaikan, melihat yang sudah Ustaz mencium kaki bapak kami, damai ya damai. Iya, kata saya. Tapi ada yang pengen saya sampaikan dengan serius Ustaz. Tolong disampaikan aja, dia jangan berkelahi. Enggak. Aku pengen disampaikan. Dikasih tahu. Ustaz, iya, nanti takutan Pak. Saya ini keluar masuk penjara loh Ustaz. Jadi saya hafal muka
muka orang di penjara. Jadi kalau Ustaz mengatakan wajah bapakku wajah ahli neraka, berarti sebenarnya Ustaz itu orang neraka. Ya minta maaf, justru Ustaz yang dikatakan ahli neraka oleh preman, berarti apa-apa loh. Itulah jaga kerukunan kita bermasyarakat. Jangan kepo dengan perbedaan. Coba kita buka akhlak junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar tidak banyak pak, dua aja kita buka akhlak Nabi. Yang pertama, waktu di perang Uhud, waktu itu gigi geraham Nabi patah dan kepala Nabi berdarah sehingga darah mengucur di wajah. Dan ketika darah itu hampir menetes, ditahan oleh Rasulullah dalam telapak tangan. Ketika darah itu tertampung di telapak tangan Pak, hampir menetes, disapukan oleh Nabi ke dada. Mau menetes lagi, ditahan lagi oleh Nabi, disapukan lagi di dada, sampai darah itu kering. Selesai perang Uhud, ada yang bertanya, ya Rasulullah, tadi saya sempat melihat wajah Tuhan berdarah, dan ketika darah Tuhan hendak menetes, Tuhan tahan dengan telapak tangan, Tuhan sapukan ke dada. Itu ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi, ketika darah hendak menetes, malaikat datang. Ya Rasul, Allah titip salam. Lalu kemudian kata malaikat, ya Rasulullah, Allah menyatakan setetes saja darah Tuhan jatuh ke tanah, maka Allah akan langsung mendatangkan azab kepada orang-orang yang memusuhi Tuhan. Mendengar ini, cepat-cepat aku tahan darah yang menetes tadi, aku sapukan ke dada supaya jangan sampai menetes ke tanah. Lalu kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, kenapa tidak sampai biarkan aja darah sampai menetes, biar mereka mati terhina ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Aku diutus bukan untuk mencela, aku diutus bukan untuk menghina, aku diutus bukan sebagai azab, tapi aku diutus sebagai rahmat. Lalu bergetar tangan Nabi, Allahumma hadihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kepada mereka, sebenarnya mereka bertahan 3 tahun saja. Tuh, di ketika perang gak ada lagi kita menghina siapa-siapa. Pernah juga waktu di Mekah, Nabi Pak dia ke masjid, itu ada melalui rumah seorang nenek yang Yahudi. Rumahnya itu bertingkat 2, dan si nenek begitu benci dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ketika Nabi kita hendak lewat di bawah rumah si nenek tadi Pak, nenek itu sedang menyapu, melihat Nabi kita hendak lewat, cepat-cepat mengumpulkan sampah. Ketika Nabi kita pas ada di bawah, langsung dia lempar ke tubuh Nabi kita, kotor baju Nabi kita dengan sampah yang dari rumah si nenek. Nabi melihat, senyum aja Nabi Pak. Kalau kita jangan cerita sudah, jangan cerita malah ini. Tidak sekali dua kayak begitu. Sampai satu ketika Nabi kita ada ke masjid, rumah si nenek itu tutup pintu Pak, dan gak ada yang melempar Nabi dengan sampah. Ditanya oleh Nabi, ada nenek di mana? Sakit ya Rasul. Lalu Nabi ke masjid, setelah dari masjid Nabi ke pasar, lalu Nabi membeli oleh-oleh untuk si nenek tadi. Diketuk itu para hadirin menangis nenek tadi Pak. Luar biasa akhlak engkau wahai Rasulullah. Aku permalukan engkau, aku lempar engkau dengan sampah, tapi ketika aku sakit, keluargaku tidak ada yang datang, justru engkau yang lebih dahulu datang. Sekarang saksikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, hikmahnya Bapak Ibu, kalau ada omongan-omongan di masjid, jangan tersinggung Pak. Maaf
aja. Kasihan kesepian Pak, sembahyang jauh-jauh dari masjid malam. Gara-gara aku bosan sama tersinggung loh dengan bapak itu memakai aku macam-macam. Makanya kita cerita akhlak Nabi tidak lebih hebat dari Rasulullah. Rasulullah beberapa kali dilempar dengan sampah, tidak ada mencaci siapa-siapa, tidak ada tersinggung. Orang sakit justru Nabi mendatangi. Kenapa ini kita sampaikan? Supaya kita ramai lagi bermasyarakat semua para hadirin. Saya tidak ada di sini. Ini pesan loh Pak, pesan dari anak-anak Indonesia. Artinya sudah lama sering memaafkan aja. Gelas dengan piring misalnya nggak ada mulutnya ketika dia bersentuhan bunyi lupa. Apakah lagi kita yang berbeda pandangan? Apakah lagi kita yang berbeda wawasan? Sudah para hadirin saling memaafkan saja. Minta maaf kalau suara saya tidak jelas Pak ya. Saya itu pengen Pak hadir sekalian agak lama, cuma suara saya yang gak tahan lagi. Cukup sampai di sini aja. Mudah-mudahan seluruh sapian-sapian yang menyumbang sehingga acara ini terwujud. Mudah-mudahan sapian diluaskan rezeki, lancar usaha, bahagia dan rukun rumah tangga. Mudah-mudahan sapian yang membantu dengan apapun, dengan tenaga, dengan biaya. Mudah-mudahan anak-anak sapian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah berkat maulid junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasanya saya tidak sanggup lagi baca doa. Ini di antara yang hadir baca doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina wa arhamna wa sabira wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.